Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 18C. Mendiang ibu dahulu juga tidak pernah memberi penjelasan, hanya menggeleng kepala menyatakan tidak tahu kalau hal itu saya tanyakan. Akan tetapi, sekarang saya tidak ingin mengetahui hal yang sudah lama terjadi itu, Bapak. Tidak perlu kiranya Bapak ceritakan kalau hal itu hanya mendatangkan kesedihan bagi Bapak. Justru aku harus menceritakan hal ini kepadamu sebelum aku mati, anakku, sebagai pengakuan dosaku kepada Gusti Allah dan juga kepadamu. Nah, dengarlah baik-baik, anakku Sudrajat. Sudrajat menundukkan mukanya dan mendengarkan penuh perhatian ketika Ki Ageng Pasisiran bercerita dengan suara lirih dan mengandung penuh penyesalan dan kedukaan. Dahulu, hampir 50 tahun yang lalu, ketika Ki Ageng Pasisiran masih bernama Ki Tejo Langit dan dia berusia sekitar 30 tahun, gagah perkasa dan terkenal sebagai seorang pendekar budiman, pada suatu hari berkunjung ke rumah adik seperguruannya, yaitu Ki Tejo Budi. Ki Tejo Budi bertempat tinggal di Dusun Cihara yang berada di pantai Laut Kidul, sebelah barat Sungai Cimandur. Ki Tejo Budi berusia 30 tahun dan hidup sebagai petani dan nelayan, hidup bersama istrinya yang cantik bernama Lasmini dan seorang putra tunggalnya bernama Sudrajat yang ketika itu baru berusia 4 tahun. Kunjungan Ki Tejo Langit disambut hangat oleh Ki Tejo Budi dan istrinya, Lasmini. Lasmini merasa kagum sekali akan kegagahan Ki Tejo Langit yang menceritakan tentang semua sepak terjang dan pengalamannya sebagai seorang pendekar. Aku tinggal di rumah ayah dan ibumu dan merasa senang sekali. Selain ayahmu amat baik kepadaku, juga ibumu melayani aku dengan manis budi. Dan 3 hari kemudian, pada malam itu, iblis telah menyusup masuk menguasai hatiku melalui nafsu birahiku sendiri. Membuat aku menjadi mata gelap. Dan terjadilah hubungan zina antara aku dan ibumu. Kalau mengenang semua itu, betapa malu dan besar penyesalanku. Suara kakek itu menggetar dan dia memejamkan kedua matanya. Sudrajat mengerutkan alisnya dan mukanya berubah kemerahan. Sejenak ia mengangkat muka memandang wajah bapak angkatnya dengan heran dan ada penyesalan membayang dalam sinar matanya. Akan tetapi melihat keadaan ayah angkat dan juga gurunya yang memejamkan mata, tampak demikian tua dan berduka, Ki Sudrajat menundukkan mukanya kembali. Bapak, semua itu sudah lama berlalu. Katanya lirih, menghibur. Aku berdosa, Ajat. Aku bersalah besar terhadap Adimas Tejo Budi. Akan tetapi, Bapak. Bukan kesalahan Bapak sendiri, akan tetapi. Mendiang ibu juga bersalah. Tidak, Ajat. Ibu wanita yang bersih dan baik. Memang ia tertarik dan kagum kepadaku waktu itu, akan tetapi aku tahu bahwa sampai mati pun ia tidak akan mengkhianati suaminya, tidak akan sudi menyeleweng dengan laki-laki lain. Ia tidak akan sudi berhubungan zina dengan aku kalau saja aku tidak mempergunakan aji pengasihan sambung sih. Nah, lega rasa hatiku sudah mengeluarkan ini semua kepadamu. Kakek itu membuka mata memandang Ki Sudrajat yang masih menundukkan mukanya. Hei, engkau masih diam saja? Masih belum marah kepadaku? Nah, dengarlah kelanjutan ceritaku agar engkau mengetahui akan semua kerendahan budiku. Setelah hal itu terjadi, Adimas Tejo Budi mengetahui. Kami bertengkar dan terjadi perkelahian antara kami. Kami setingkat dan seimbang. Entah apa akan jadinya dengan perkelahian itu kalau tidak datang Kakang Mas Tejo Wening yang melerai kami sehingga mendiang kakak seperguruan kami itu terluka. Kami didamaikan dan bapak kandungmu itu, Adimas Tejo Budi, mengalah, rela meninggalkan engkau dan ibumu, menyerahkan ibumu menjadi istriku dan engkau menjadi anakku. Nah, sekarang engkau tahu betapa hina dan kotor bapak angkat dan gurumu ini, Ajat. Kakek itu memandang kepada Ki Sudrajat yang masih duduk diam sambil menundukkan mukanya. Hayo, Ajat, beri tanggapan.
Katakan sesuatu, jangan diam saja. Ki Sudrajat mengangkat mukanya. Dua pasang mata bertemu pandang. Apa yang dapat saya katakan, Bapak? Semua itu sudah berlalu selama puluhan tahun. Apa? Engkau tidak marah? Aku telah merusak pagar Ayu, menghancurkan kebahagiaan ayah kandungmu dan engkau tidak marah? Engkau mau mengampuni dosaku? Saya tidak marah, Bapak, karena saya melihat betapa selama ini Bapak sangat baik terhadap mendiang ibu dan saya. Dan tentang pengampunan, saya kira saya tidak berhak, hanya Gusti Allah saja yang berhak mengampuni semua dosanya dan sungguh-sungguh bertaubat. Bukankah demikian apa yang Bapak ajarkan kepada saya selama ini? Aduh, Ajat. Kakek itu menangis. Sikap dan kata-katamu menusuk-nusuk hatiku. Aku akan lebih senang dan lega kalau engkau bangkit dan membunuh aku untuk menebus dosaku. Aduh, Ajat. Ki Sudrajat menjadi terharu. Dia bangkit dan menghampiri kakek itu. Bapak tetap merupakan seorang ayah yang baik bagi saya. Ajat. Mendekatlah, biarkan aku merangkulmu. Ajat atau Ki Sudrajat mendekat dan kakek itu lalu merangkul Naya. Mereka berangkulan. Assalamualaikum. Kakek dan anak angkatnya itu saling melepaskan rangkulan dan menoleh ke arah pintu dari mana salam itu terdengar. Waalaikumsalam. Ki Sudrajat membalas salam itu dan bangkit lalu melangkah ke pintu depan, membuka pintu dan melihat seorang pemuda berdiri di depan pondok. Dia mengamati penuh perhatian. Pemuda itu masih muda, paling banyak 21 tahun usianya, sebaya dengan putra tunggalnya Jatmika. Akan tetapi pemuda ini bukan Jatmika biarpun sama tampan dan gagahnya. Pemuda yang jangkung tegap, berpakaian dan bersikap sederhana, sinar matanya lembut penuh pengertian. Pemuda itu adalah Lindu Aji. Melihat munculnya seorang pria setengah tua yang bertubuh sedang, sikapnya tenang dan sinar matanya tajam, Aji cepat membungkuk dengan hormat. Mohon maaf sebanyaknya kalau kunjungan saya ini mengganggu, Paman. Nama saya Lindu Aji dan saya ingin bertanya apakah benar pondok ini padepokan Ki Ageng Pasisiran? Melihat sikap dan cara bicara Aji yang sopan, seketika Ki Sudrajat merasa suka dan tertarik. Benar sekali, anak mas, ini memang padepokan Ki Ageng Pasisiran. Mengapa Andika bertanya? Maaf, Paman. Kalau sekiranya diperkenankan, saya ingin sekali menghadap beliau untuk membicarakan hal yang amat penting. Ki Sudrajat mengerutkan alisnya. Maafkan aku, orang muda. Akan tetapi ketahuilah bahwa Ki Ageng Pasisiran sudah amat sepuh, tua, dan kalau tidak ada hal yang teramat penting, sebaiknya beliau jangan diganggu. Maka, katakanlah dulu kepadaku apa yang hendak Andika sampaikan kepada beliau agar dapat kupertimbangkan apakah hal itu cukup penting ataukah tidak. Ucapan Ki Sudrajat itu tentu saja mendatangkan rasa penasaran dalam hati Aji, walaupun ucapan itu dilakukan dengan lembut. Maaf, Paman. Akan tetapi, urusan ini hanya dapat saya sampaikan kepada Ki Ageng Pasisiran, bukan kepada orang lain. Ki Sudrajat tersenyum maklum. Anak Mas Lindu Aji, aku bukan orang lain bagi Ki Ageng Pasisiran karena aku adalah anaknya. Aji terkejut dan cepat memberi hormat. Oh, maafkan saya, Paman. Kalau Paman putra beliau, tentu saja dapat saya beritahukan. Saya ingin menghadap Ki Ageng Pasisiran untuk membicarakan tentang Sulastri karena Sulastri pernah bercerita kepada saya bahwa ia adalah murid Ki Ageng Pasisiran. Sulastri? Benar sekali, ia murid Bapak. Mari anak Mas Lindu Aji, mari masuk dan kuantar menghadap Ki Ageng Pasisiran. Ki Sudrajat mempersilakan dengan sikap ramah. Mereka memasuki rumah dan langsung diajak masuk ruangan di mana Ki Ageng Pasisiran masih duduk bersila. Kakek itu telah dapat menguasai perasaannya dan kini duduk dengan sikap tenang, bersila di atas dipan seperti sebuah arca. Melihat kakek yang sudah tua renta itu, Aji lalu berlutut dan menyembah. Eyang, mohon maafkan saya kalau kedatangan saya ini mengganggu Eyang.
Bapak, orang muda ini bernama Lindu Aji dan dia mohon menghadap Bapak untuk menyampaikan berita tentang diri Sulastri. Ki Sudrajat melaporkan. Mendengar ini, wajah Ki Ageng Pasisiran agak berseri dan dia segera berkata kepada Aji. Anak Mas Lindu Aji. Namamu sungguh bagus. Saya biasa disebut Aji saja, Kanjeng Eyang. Baiklah, Aji. Andika datang membawa kabar tentang Sulastri? Nah, ceritakan tentang muridku yang bengal itu. Bagaimana Andika dapat mengenal Sulastri, anak Mas Aji? Tanya pula Ki Sudrajat. Begini ceritanya, Kanjeng Eyang dan Kanjeng Paman. Ketika itu saya membantu Ki Sumali dari Loano untuk menentang gerombolan Gagak Rodra. Ternyata gerombolan itu didukung oleh dua orang tokoh sesat yang sakti mandraguna, yaitu Aki Somad dari Nusa Kambangan dan Nyi Maya Dewi. Dua orang itu di mana-mana selalu mendatangkan kekacauan. Seru Ki Sudrajat. Nah, pada saat saya membantu Paman Sumali itu, muncullah Sulastri. Dengan bantuan Sulastri yang ternyata keponakan dari Paman Sumali yang mengunjungi pamannya, akhirnya kami dapat mengalahkan dan mengusir para penjahat. Nimas Sulastri dapat mengalahkan Nyi Maya Dewi. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Bagus, anak bengal itu dapat mengalahkan Nyi Maya Dewi. Terdengar Ki Ageng Pasisiran memuji lirih. Hatinya girang mendengar muridnya yang masih muda belia itu dapat mengalahkan wanita sesat yang terkenal itu. Akan tetapi, Aji, mengapa kalian memusuhi Aki Somad? Gerombolan itu ternyata menjadi antek Company Belanda, Eyang. Aki Somad juga menjadi antek Belanda? Ki Sudrajat mencela. Dan Andika sendiri, anak Mas Aji. Kenapa Andika mati-matian menentang para antek Company Belanda itu? Terus terang saja, Kanjeng Eyang dan Kanjeng Paman, saya mengemban dawuh, melaksanakan perintah, Gusti Sultan Agung di Mataram untuk membantu Mataram dan menyelidiki keadaan di daerah barat sampai ke Batavia. Lahadalah. Kiranya Andika ini seorang senopati Mataram? Seru Ki Sudrajat. Wajah Aji memerah. Bukan, Paman. Saya tidak menerima anugerah itu karena masih memiliki banyak tugas pribadi dan Gusti Sultan hanya memberi pusaka Kiai Nagawelang ini dan memberi tugas itu kepada saya. Aji, bocah gagah, lalu bagaimana ceritanya dengan Sulastri? Tanya Ki Ageng Pasisiran. Saya berkenalan dengan Sulastri dan ketika saya hendak meninggalkan rumah Paman Sumali untuk melanjutkan perjalanan ke barat, Sulastri ikut. Ia pun hendak pulang ke Dermayu. Dalam perjalanan, kami berdua bentrok dengan para antek Company Belanda, bahkan kami berdua sempat ditawan dan dibawa ke kapal milik Company Belanda. Akan tetapi kami berhasil meloloskan diri. Ketika kami tiba di Cirebon dan menghadap Gusti Pangeran Ratu untuk melaporkan tentang para antek Company itu, Gusti Pangeran Ratu minta bantuan kami berdua untuk membasmi gerombolan pengacau pimpinan Munding Hidung yang bersarang di Gunung Carema. Kami menerima tugas itu dan pergi ke Gunung Carema. Akan tetapi, justru di sanalah terjadi musibah yang menimpa diri Sulastri. Kata Aji dengan nada sedih. Apa yang terjadi dengan Sulastri? Tanya Ki Ageng Pasisiran. Ceritakanlah, apa yang telah terjadi, anak Mas Aji? Tanya pula Ki Sudrajat. Aji lalu menceritakan pengalamannya dengan Sulastri di lereng Gunung Carema itu, betapa Sulastri jatuh ke bawah tebing seperti yang telah dia ceritakan kepada Ki Subali dan istrinya. Juga dia menceritakan betapa dia sudah berusaha mencari, dibantu banyak anak buah Munding Hidung, namun tetap saja tidak dapat menemukan Sulastri yang hilang tanpa meninggalkan bekas, hanya menemukan pedang naga wilis yang kini sudah dia kembalikan kepada Ki Subali. Suasana menjadi sunyi setelah Aji mengakhiri ceritanya tentang musibah yang menimpa diri Sulastri. Kemudian Ki Ageng Pasisiran berkata dengan tenang. Aku percaya bahwa Sulastri masih hidup. Tidak ditemukannya jenazah anak itu berarti bahwa ia masih hidup dan telah meninggalkan bawah tebing. Anak Mas Aji, kami mengucapkan terima kasih bahwa Andika telah menyampaikan berita ini kepada kami. Kata Ki Sudrajat.
Sebelum saya mohon diri, masih ada sebuah hal lagi yang membuat saya bertanya-tanya dan penasaran tentang diri Nimas Sulastri yang ingin saya tanyakan kepada Eyang. Apalagi yang ingin kau ketahui tentang Sulastri? Bukankah engkau sudah mengenalnya dengan baik? Tanya Ki Sudrajat, mewakili ayah angkatnya. Begini, Eyang. Ketika berada di atas tebing, sebelum pundaknya terkena anak panah dan terjatuh ke bawah tebing, saya melihat Sulastri memukul Munding Bodas sehingga wakil ketua gerombolan Iu terjatuh ke bawah tebing. Saya terkejut karena mengenal gaya pukulan itu, dan ketika saya menemukan jenazah Munding Bodas di bawah tebing, saya menjadi yakin melihat bekas telapak tangan menghitam di dada kepala gerombolan itu. Saya yakin bahwa Sulastri telah mempergunakan ilmu pukulan Aji Margopati. Andika mengenal Aji Margopati, anak Mas Aji? Tanya Ki Sudrajat. Tentu saja saya mengenalnya, Kanjeng Paman. Akan tetapi dari mana Sulastri mempelajarinya? Apakah selain Kanjeng yang masih ada lain guru yang mengajarkan Aji Kanuragan kepada Sulastri? Setahu kami tidak, bukankah begitu, Bapak? Tanya Ki Sudrajat kepada Ki Ageng Pasisiran. Memang tidak ada? Kata Ki Ageng Pasisiran. Kalau begitu, siapa yang mengajarkan Aji Margopati? Tanya Aji sambil memandang kedua orang tua itu. Siapa lagi kalau bukan gurunya? Akan tetapi, bagaimana ini? Mana mungkin? Menurut mendiang guru saya, yang menguasai Aji Margopati hanya 3 orang saja, yaitu guru saya dan 2 orang kakak seperguruannya. Mendengar ini, Ki Ageng Pasisiran memandang Aji dan bertanya dengan heran. Katakanlah, siapa 3 orang yang menguasai Aji Margopati itu? Mereka adalah Ki Tejo Wening, Ki Tejo Langit, dan Ki Tejo Budi. Dan siapa gurumu itu? Tanya pula Ki Ageng Pasisiran sambil menatap wajah Aji. Guru saya adalah Eyang Guru Ki Tejo Budi. Aduh Gusti. Seruan ini hampir berbareng keluar dari mulut Ki Ageng Pasisiran dan Ki Sudrajat dan mereka berdua bangkit dan berdiri di depan Aji. Aji, katakanlah di mana gurumu itu sekarang? Tanya Ki Sudrajat dan suaranya diliputi ketegangan. Eyang Guru Tejo Budi telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Ya Allah! 2 orang pria itu berseru dan Aji memandang terheran-heran ketika Ki Ageng Pasisiran terjatuh duduk di atas dipan kembali dan kakek itu menangis. Kanjeng Eyang dan Kanjeng Paman, apa artinya ini? Aji bertanya. Bapak dahulu bernama Ki Tejo Langit. Kata Ki Sudrajat. Kini Aji yang terkejut. Sungguh sama sekali tidak disangkanya. Tanpa dicari, dia sudah berhadapan dengan Ki Tejo Langit. Dan orang setengah tua itu. Kiranya Eyang adalah Eyang Tejo Langit. Ah, betapa bahagia rasa hati saya dapat bertemu dengan Eyang, dan Paman ini. Apakah Paman Sudrajat yang dipanggil Ajat? Ki Sudrajat mengangguk. Ah, sungguh saya merasa berbahagia sekali. Sebelum meninggal, Eyang Guru meninggalkan pesan kepada saya agar saya mencari Paman Sudrajat dan mengabarkan bahwa Eyang Guru Tejo Budi telah meninggal dunia. Yang gurumu itu sudah menceritakan siapa aku? Kata Ki Sudrajat. Aji mengangguk. Apa saja yang dia ceritakan? Tiba-tiba Ki Tejo Langit yang tadi menutupi muka dengan kedua tangannya, bertanya. Mendiang Eyang Guru menceritakan bahwa putranya bernama Sudrajat dan ikut dengan Eyang Tejo Langit. Jawab Aji dengan hati-hati. Benar, sejak Bapak Tejo Budi pergi, aku ikut Bapak Tejo Langit sebagai anak tirinya dan muridnya. Ibu kandungku juga sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Ah, tahukah engkau anak Mas Aji bahwa baru saja kami berdua membicarakan Adi Mas Tejo Budi pada saat engkau datang. Sungguh kebetulan sekali, akan tetapi juga. Sungguh membingungkan dan menyedihkan berita yang kau bawa. Kata Ki Tejo Langit. Aku girang dapat bertemu denganmu Aji, akan tetapi juga bingung mendengar hilangnya Sulastri dan sedih mendengar tentang kematian ayah kandungku. Akan tetapi, engkau harus berdiam di sini dulu dan menceritakan kepada kami ini semua tentang mendiang ayah kandungku.
Kata Ki Sudrajat, mereka kini menjadi akrab sekali karena Aji dianggap sebagai keluarga sendiri. Aji diminta untuk menceritakan segala hal mengenai Ki Tejo Budi, dan dia menceritakan semua yang diketahui dan dialami selama Ki Tejo Budi tinggal bersama dia dan ibunya. Mendengar betapa Ki Tejo Budi hidup menyendiri dan terlunta-lunta, kedua orang itu mendengarkan dengan hati terharu sekali. Terutama sekali Ki Tejo Langit yang makin merasa betapa dia yang membuat kehidupan Ki Tejo Budi menjadi terlantar kesepian dan penuh kedukaan. Ketika hari menjelang senja dan Aji berpamit, Ki Sudrajat menahannya. "Jangan pergi dulu, Aji. Engkau adalah murid tersayang Bapak kandungku, berarti engkau adalah warga kami sendiri. Tinggallah di sini malam ini. Masih banyak yang ingin kutanyakan kepadamu mengenai Bapak kandungku." Ki Tejo Langit juga menahannya sehingga terpaksa Aji tinggal di pondok itu. Ketika senja datang dan cuaca mulai remang, Ki Sudrajat menyalakan beberapa buah lampu gantung. Sebuah digantung di depan pintu menerangi bagian luar pondok, sebuah digantung di belakang dan sebuah lagi di ruangan tengah di mana mereka bertiga bercakap-cakap. Selagi mereka bercakap-cakap, tiba-tiba terdengar teriakan yang nyaring sekali dari luar pondok. "Lindu Aji, keparat jahanam kamu! Hayo keluar untuk menebus dosamu terhadap perguruan Dadali Sakti dengan menyerahkan nyawamu." Aji segera dapat menduga bahwa yang datang itu tentulah Raden Banuseta, ketua perguruan Dadali Sakti. Pembunuh ayahnya? Tidak, dia tidak mau mengingat tentang pembunuhan itu. Raden Banuseta adalah seorang ketua perkumpulan yang terkenal jahat, suka bertindak sewenang-wenang, bahkan anak buahnya diperintah untuk merampas Riani, istri Sumanta. Orang yang pantas untuk ditentang dan dibasminya. Maka dia segera bangkit dan hendak keluar. "Aji, tunggu dulu. Mengapa perguruan Dadali Sakti memusuhimu?" tanya Ki Sudrajat. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu. Silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama. Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.